yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa? 2. Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang pencemaran. Hari ini itu kelanjutan dari pencemaran. Kemarin kan sudah pencemaran terbagi menjadi 4: air, udara, tanah, dan apa itu pencemaran air, bagaimana cara mengatasinya, apa saja yang menyebabkan pencemaran air itu tersendiri, dan juga nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang biar tidak lama-lama, silahkan kalian perhatikan layar LCD berikut. Kalian amati. Perhatikan ya. Berapa orang yang nggak masuk? Oh iya. Sebelumnya ini sudah duduk bersama kelompok kan ya? Ya. Nah, tiga akan mempresentasikan. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adalah informasi mengenai pencemaran air di atas tengah cermat. Teliti dan penuh tanggung jawab. Deskripsikan permasalahan di atas. Kualitas air sungai terempung di wilayah desa di Kecamatan Berkas, Kabupaten Semarang terus mengalami penurunan. Air sungai ini telah tercemar dan terlihat keruh. Indikasi pencemaran tampak jelas pada batuan dan endapan di dasar sungai yang telah berwarna hitam. Limbah sejumlah pabrik besar yang ada di sekitar lingkungan desa juga menjadi pemicu pencemaran sungai Kerongko ini. Setelah membaca informasi tentang pencemaran udara di atas, bagaimanakah keadaan air sungai tersebut? Mengapa bisa demikian? Jelaskan. Keadaan air terlihat keruh, indikasi tampak jelas pada batuan dan endapan di dasar sungai yang telah berwarna hitam. Nah, perhatikan ini kesimpulannya. Kesimpulan. Pencemaran air, masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Penyebab terjadinya pencemaran air: persetion akhir zat kimia organik, contoh plastik, minyak, bensin. Pencemar anorganik, contoh asam, basa, dan logam. Zat radioaktif, thorium, uranium, cesium, iodin, dan radon. Dampak pencemaran air: penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan akibat jamur, bakteri maupun mikroorganisme lainnya, mengganggu pemandangan, bau dan keruh airnya, mempercepat proses kerusakan benda seperti perkaratan pada besi akibat adanya gas karbon, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Limbah-limbah industri sebelum dibuang harus dinetralkan terlebih dahulu. Melarang pembuangan sampah ke selokan atau parit, sungai, danau, dan laut. Mengurangi penggunaan
pestisida dalam membasmi hama tanaman. Setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan membuatnya kembali daur ulang. Silakan duduk. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama. Setelah kalian belajar, apa itu tadi pencemaran air? Pencemaran air tadi ya masuknya polutan dalam air atau berubahnya tatanan. ya di handphonenya akan ada polusi udara, polusi pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air. Nah, apa saja yang menyebabkan air itu bisa tercemar? Apa saja yang bisa menyebabkan air itu tercemar? Limbah itu bisa dari mana saja ya, dari rumah tangga. Limbah rumah tangga itu maksudnya sampah plastik, sampah kalau ibunya masak itu kan juga sampah, baik itu plastik atau yang basah. Selain dari rumah tangga juga ada limbah dari pabrik. Ya, ada limbah dari pabrik, sehingga yang bisa mencemari air itu tidak hanya tidak hanya berupa zat organik saja, tapi bisa anorganik. Nah, kemudian apa sih dampaknya? Dampaknya pencemaran air? Air menjadi keruh. Ya, air berubah warna menjadi keruh, kemudian Bau. ada bau tidak sedap. Selain itu, Hewan-hewan di sungai mati. ya hewan-hewan yang ada di sungai mati. Ya, nah kemudian kalau sudah tentang dampaknya, artinya dampak di sini bagi kehidupan manusia juga terganggu, kemudian kehidupan yang ada di air itu terganggu, di sekitar perairan itu pun juga terganggu. Nah, yang terakhir, bagaimana kira-kira upaya kita untuk menghindari atau mengatasi yang namanya pencemaran air? Sebelum dibuang Ya, jadi yang pertama dulu itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, limbah industri itu tidak langsung dibuang ke sungai. Yang ketiga, melarang pembuangan sampah ke selokan. ya kemudian yang keempat, Mengurangi penggunaan pestisida. ya 5, Setiap perusahaan minyak harus peralatan yang dapat membendung. ya harus didaur ulang. Terakhir dengan cara didaur ulang. Ya. Pindah materi atau ke jam berikutnya. Jangan lupa kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu bagikan tadi. Kemudian jangan lupa juga pelajari materi selanjutnya. Pelajari di mana? Ada di buku yang sudah Ibu berikan ya. Untuk materi pencemaran selanjutnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.